itu dari kartu satu, misalkan kartu satu kita jejer semua, kita berdirikan semua, terus kartu satu kita jatuhkan, maka kartu itu akan jatuh semua enggak? Iya. Nah, jadi ketika S1 itu jatuh, maka sampai S100 pun pasti akan jatuh. Nah, akan tetapi jatuhnya itu berurutan dari S1, S2, S3, dan terus sampai dengan S100. Seterusnya. 100. Nah, itu ilustrasinya dulu. Ini kita masuk ke materinya pelan-pelan aja dulu, santai. Dari ilustrasi di atas dapat dibayangkan bahwa menjatuhkan papan S1 ke arah S2 pasti papan yang paling ujung sebut papan Sn untuk setiap n bilangan asli juga jatuh. Jadi walaupun yang kita jatuhkan itu papan yang satu atau papan satu, Sn itu S berapapun kartu yang kita inginkan terserah. Kamu mau nyusun 10 ya berarti S10-nya juga bakal jatuh. S100 sampai dengan S100, S100-nya juga bakal jatuh karena dia susunannya sama, jaraknya sama. Nah, itu namanya induksi matematikanya. Maksud ya? Intinya gini ya, Pak. Jika kamu menjatuhkan S1, berapapun susunan papan itu pasti akan jatuh juga karena dia susunannya sama. Selamat bergabung yang bagian baru bergabung. Mengikuti aja. Mengikuti materi ini baru pembukaan aja. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa jika papan S1 jatuh, maka papan S15 juga jatuh. Bahkan papan Sn juga bakal jatuh. Intinya sebelum berapapun kita susun, pasti juga bakal jatuh. Coba kita perhatikan masalah 1.1 sekarang. Masalah 1.1. Iya. Ya, coba perhatikan. Tanpa siapa lagi yang termasuk? Indri Lestari sama Ayu Komaria. Ya, selamat bergabung lagi. Berarti ada 29 siswa atau 29 partisipan. Nah, yang baru bergabung menyesuaikan saja ya. Atau kalau enggak nanti ini belum banyak masuk, Pak. Kita masih tanpa menggunakan alat bantu, hitung, rancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan mulai 1 hingga 20. Kemudian uji kebenaran formula yang ditemukan. Demikian juga berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga n dengan n bilangan asli. N bilangan asli. Yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, alternatif penyelesaian. Sekarang kita belajar menyelesaikan. Kita kan sudah merancang sendiri. Betul. Oke, sip. Nah, oke, kita ulangi lagi. Masalah 1 ya, 1.1. Tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancang, kamu suruh merancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga ke 20. Kamu suruh merancang penjumlahan 1 sampai dengan 20. Ya. Oke, alternatif penyelesaiannya pola yang tepat pada, yaitu maksudnya pola yang kita gunakan penjumlahan 1 hingga 20. Selisih dua bilangan yang berurutan selalu sama, yaitu 1. Jadi selisihnya harus sama. Kedua, hasil 1 plus 20 sama dengan 2 plus 19 sama dengan 3 plus 18 sama dengan 4 plus 17. Nah, sekarang jumlahnya kan penjumlahan mulai 1 hingga 20 sudah tadi perintahnya. Jadi 1 tambah 20 berapa? 21 kan? 21. Ya. 2 tambah 19, 21 juga. Intinya gini, kalau yang depan ini naik. 1,
2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi yang belakang berkurang. 20, 19, 18, 17, dan 17. seterusnya. Jadi yang depan itu naik dari 1 sampai dengan 20, yang belakang itu berkurang. Jadi dari 20 sampai dengan 1 terakhir, 1 plus 20, jadi nanti ketemunya juga 21. Artinya terdapat sebanyak 10 pasang bilangan yang jumlahnya sama. Artinya terdapat sebanyak 10 pasangan 10 bilangan yang jumlahnya sama dengan 21. Jadi artinya sama semua. 10 pasangan bilangan ini sama. Kalau dijumlahkan pasti ketemunya 21. Gitu. Jadi penjumlahan 1 hingga 20 tadi, 1 hingga 20 tadi itu ada 10. Ada 10 pasangan. 1 tambah 20, 21. 1 tambah 19, 21. 3 tambah 18, 21. 4 tambah 17, ya. Pokoknya semuanya jumlahnya 21. Karena 1 plus 20. 1 plus 20. Yang depan itu naik, dia grafiknya naik dari 1 sampai dengan seterusnya, sampai dengan 20 terakhir. Yang belakang dari 20 hingga 1. Yang penting dijumlahkan hasilnya 21. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Berarti yang titik-titik itu nggak diisi ya, Pak? Titik-titik ini sampai dengan maksudnya. Sampai dengan. Maksudnya kan ini kan titik 3 toh. Itu sampai dengan. Dan seterusnya atau bisa sampai dengan ini, juga dan seterusnya. Titik itu dan seterusnya. Titik 3 itu dan seterusnya. Intinya dalam matematika seperti itu. Kalau ada titik 3 itu berarti dan seterusnya. Ini kan ada, coba bawahnya. Jadi hasilnya 1 plus 2 plus 3 sampai dengan plus 18 plus 19 plus 20 itu 20 per 2 kali 21 ketemunya 210. Sama aja. Ya? 20 dibagi 2 berapa? 10 dong? 10 dikali 21 ketemunya 210. 210. Jadi kalau kamu jumlahkan semuanya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sampai dengan tambah 20 pasti ketemunya 210. Misalkan ada orang, misalkan ada soal gini. Jumlahkan 1 sampai dengan 10. Jadi kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7. Coba kita Iya, Pak. Paham. Oke. Coba perhatikan sekarang di sini. Saya akan mencoba menjelaskan di papan tulis. Kalau di tempatmu kepala ya. Tadi kan penjumlahan 1 sampai 20 loh. Ya. 1 sampai 20. Kamu suruh menjumlahkan ada berapa sih jumlahnya? 1 sampai dengan 20. Gitu. 20. Oke, bisa diterima? Bisa diterima? Kita cuma 45 Iya, Pak. 1 sampai dengan 20, perhatikan. 1 sampai dengan 20 cuma sebenarnya. Kalau kamu pakai cara manual kan gini, 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Terus saja sampai dengan tambah 20. Gitu kan? Ya udah, kamu tambah aja 1 tambah 3 berapa, tambah 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah sampai dengan 20, itu kemudian tetap 210. Nah, kalau pakai induksi matematika jadi kan gini, dibikin apa namanya? Dibikin caranya seperti ini.
1 tambah 20 tambah sama dengan, maaf, 2 tambah 19 sama dengan 3 tambah 18 sama 18. dengan berapa? Coba kamu perhatikan. 1 tambah 20 ketemunya pasti 21 gitu. Nah, jadi kan ini induksi matematikanya. Yang disuruh menanyakan penjumlahan 1 sampai dengan 20. Yang dipertanyakan kan ini. Kata kuncinya dari penjumlahan 1 sampai dengan 20, itu ada berapa sih? Angka itu kalau dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 sampai dengan 20. Nah, itu ada 210. Nah, supaya nggak repot bagaimana? Tinggal kamu lihat di modul tadi kan ada. Di modul tadi. Itu kan caranya 20 dibagi dengan 2 dikali dengan 21. 21 dari mana? 21 dari penjumlahan 1 ditambah dengan 20. 21. 20 ini dari mana? 20 ini dari jumlah yang mau dijumlahkan. Kalau 2 itu membagi. 20 dibagi 2, dapatnya? 1 sampai 20. 20 dibagi 2, dapatnya berapa? 10. 10 dong? 10. 10 dikali 21. Ketemunya 200. 210. 210. Kalau ada yang mau sih Pak, begitu hasilnya ya kamu jumlahin sendiri aja. Kan gini, alasan tinggal dijumlah kan enak. Ini kebetulan 1 sampai dengan 20. Lah konyolnya nanti kalau ketemu yang 1 sampai dengan 200 misalkan. Kamu menjumlahkan secara manual sanggup? Kan sulit toh. Makanya induksi matematika seperti itu. Pembuktian, induksi itu matematika intinya pembuktian. Pembuktian bahwa rumus itu benar gitu. Oke, bisa diikuti? Bisa. Oke. Mbak. Intinya inilah penjumlahan. Tapi caranya gini aja. Yang dijumlahkan berapa? 1 sampai dengan 20. Jadi 20 bagi 2 kali ini tambah itu berapa gitu. Ya. Jadi misalkan penjumlahan 1 sampai dengan 20, targetnya gini aja, 20 bagi 2 kali dengan ini tambah ini berapa? 21. Nah, ini bagi ini kan 10 kali 21. Jadi dapatnya 210. 10. Oke, ada enggak, Pak? Berarti itu Pak, misalnya itu 1 saya 200. Berarti Ya. 200 dibagi itu Pak. Ya, gini Pak. Oke. Ada yang tanya, misalkan yang pertanyaannya 1 sampai 200 gitu ya. 1 sampai Iya. 200 ada berapa jumlahnya? Ya, cara menjumlahkan aja 1 plus 200. Dapatnya berapa? 200? Ya. 201, ya toh? Nah, 201 berarti Ya. bawahnya, jadi bawahnya gini. Ya. Jadi bawahnya gini, 200 dibagi 2 dikali 201. Dibagi ini berapa? Iya. 200 dibagi 2 berapa? 100. 100. Iya. Berarti 201 dikali dengan 100. 100. 100. 201 dikali 100 berarti hasilnya berapa? 200. Berarti 20100. Gitu? Berarti Ya. 20.100. 20.100. 20.100. Kalau nggak percaya sama saya segitu banyaknya, ya kamu kembali aja. 1 sampai tambah 2, tambah 3, tambah 4, sampai dengan ditambah 200. Panjang banget, Pak. Nah, itulah gunanya induksi matematika itu seperti itu. Aduh, Pak, itu buku Pak kalau kayak gitu. Ya kalau manual, iya. Makanya induksi matematika itu gunanya seperti itu. Itu meringkas penjumlahan atau perkalian atau pembagian yang sifatnya banyak. Oke, coba kalau ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Oke.
Masuk belum? Wah, wah Dewa, dengar nggak Dewa? Dewa itu nggak dengar itu, silent kayaknya. Udah nggak bisa ngomong ya? Akmal. Rizky Maulana itu kok berdua ya? Iya Pak Akmal kok berdua ya? Rizky Maulana sama siapa sih? Abai. Kayak Abi. Sama Nurul Bayaki hadir, Bayhaqi. Pak. Bayaki hadir. Hadir. Apa? Renang sama Rizky, Pak. Sama. Kita akan berawal dulu. Kita ada 29, respon. Berarti ada 28. Oke. Kita, Sofia Ainur. Ya, Hadir, dengar Pak. nggak? Oke. Dengar. Maksud belum ini tadi? Maksud. Aprilia Swanti. Aprilia Swanti ini karikator ya? Pak. Berdua sama siapa itu? Sama Siti Masitoh, Pak. Itu masih toh. Maksud belum? Kalian berdua. Apa, Pak? Maksud belum? Maksud, Pak. Oke, makasih. Ini Ulfa? Ini Ulfa Iya, ini Pak. kamu di pondok apa di rumah ini? Di rumah, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak? Masuk belum? Sudah masuk. Oke. Terus Mas Ama. Ya, Pak. Gimana Mas Ama? Udah Ya. maksud, Pak. Intinya untuk menjumlahkan. Udah maksud. Tadi kan menjumlahkan 1 sampai 2 itu maksud ya. Oke. Dulu. Oke. Dengar sih? Tapi lagi delay kayaknya. Trimedia? Delay juga. Ada pertanyaan enggak? Nggak ada, Pak. Oke, sip. Anesia. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Udah masuk. Oke, sip. Rita Nurjana. Rita? Rita ini biasanya ya. Rita juga delay. Nurul Gayati? Hadir, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ada, enggak? Apa gimana? Ada. Gimana? Yang ditanyakan mana? Pak itu apa selalu dibagi 2? Yang karena dia untuk selisihnya, jedanya, lengkapnya kan 2. Itu cuma membagi loh. Oke? Oke? Oke. Iya, iya. Open Azim. Hadir Pak. Sama si Jeta Leben. Ada pertanyaan enggak, Sob? Tidak Pak. Miftahur Rahmah. Miftahur Rahmah, delay. Gimana? Oh, masih kamu mood punya kamu itu. Kamu hidupkan dulu. Hadir, Pak. Nah, sip. Ada pertanyaan? Ya.
Umi, Ulil. Umi Ulil ini di mood juga ini. Coba kamu. Iya, Pak. Wah, Muhammad. Siti, nggak dengar. Siti Alfia. Dilo juga. Ya, ada pertanyaan nggak, Ci? Yang tadi yang pertama S1 sampai SS. Ilustrasi tadi. Ya ketinggalan, Pak. Oke, ilustrasi itu cuma sebagai gambaran kok, cuma sebagai bayangan. Kalau susunan papan dari S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Seperti itu juga. Kalau tadi kan cuma S1, S2, S3 papan. Ini syarat papan. Jika dijatuhkan pasti kena semua gitu loh. Ilustrasinya seperti ini. Jika dijatuhkan papan dari S1, pasti semuanya akan jatuh karena dia susunannya sama, jaraknya sama, terus tingginya juga sama. Itu pasti bakal jatuh juga karena dijatuhkan satu, pasti misalnya tidak jatuh. Misalnya ada pertanyaan, misalkan nggak jatuh gimana ya? Pasti ada halangan, ada gangguan. Itu bukan induksi matematika. Ada gangguan, misalkan beratnya nggak sama, itu bukan induksi matematika. Intinya ini loh, cuman kalau kamu pernah ngitung kartu, kamu susun sebanyak mungkin itu, kalau dari awal kamu jatuhkan, pasti semuanya akan ikut terjatuh. Itu ilustrasinya. Oke, Didik? Oke. Sarah Febrianti, gimana? Hadir, Pak. Masih belum? Paham. Oke. Fitrianingsih, hidupkan dulu speakermu. Hadir, Pak. Gimana? Maksud? Hadir. Umi Rahmawati ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini murid baru ya? Iya. Pindah dari mana? Pindahan dari SMK Darussafa Kota Gajah. Dari SMK. Ini masuk kelas apa kamu? Kelas A, B, atau C? Belum tahu, belum dikasih tahu sama Pak Latif. Ya, selamat bergabung ya dengan Amare. Pak. Siti Maulana. Kamu speakernya kamu hidupin dulu. Rizky delay. Delay ini, anak dua ini kan. Tidak. Lilianti? Halo. Ayu, Puspita. Sama siapa itu? Sama izin, Pak. Marista Dewi. Ya. Oke lah, itu udah mengakui semua. Ayu Komaria, Akmal, Zulfiatul, Ahlunaza, Indri Sari ya, Naya, Siti, Nur, Hasanah, Dewa, Alisa itu yang kemarin. Alisa sih sekarang nggak sih? Indri, kenapa bilang? Bayangin hadir, Pak. Ya. Teh. Ini ada Hadir, pertanyaan? Pak. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, kita kembali ke materi. Masih ada waktu beberapa Mesin menit. hadir, Pak. Ya. Materi. Oke, kita balik materi lagi. Itu alternatif penyelesaian masalah 1.1. Nah, kita mulai lagi. Kita masih ada waktu. Sekarang yang B, perhatikan yang B. Bisa dilihat yang B.
Oke ya. Untuk mengetahui pola yang terdapat pada 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya sampai dengan plus n, untuk n bilangan asli perlu dipilih sembarang n lebih dari 20. Misalnya, kita pilih n sama dengan 200. Sekarang kita akan menyelidiki apakah pola yang terdapat pada 1 plus 2 plus 3 plus 18 plus 19 plus 20 berlaku pada 1 plus 2 plus 3 plus 198 plus 199 plus 200. Selisih dua bilangan yang berurutan selalu sama, yaitu 1. Hasilnya 1 plus 200 pasti ketemunya berapa? 200. 1. Artinya terdapat sebanyak 100 pasang bilangan yang jumlahnya sama, yaitu 201. Jadi hasilnya 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan 198. Ada yang baru bergabung? Waktunya tinggal sedikit ya. Nanti menyesuaikan lah, kalau enggak bisa dilihat di nanti lihat di share-nya sama Arif. Coba. Jadi hasilnya 1 plus 2 plus 3 plus 198 plus sampai dengan 200, tapi ketemunya 200 dibagi 2. Kayak tadi ya, kayak contohnya tadi ya. 200 dibagi 2 sama dengan 201. Maka hasilnya penjumlahan dari 1 sampai dengan 200 ketemunya 2100. Ini contoh yang kita tadi saya jelaskan tadi ya. Dengan demikian, untuk sembarang n bilangan asli yang genap, kamu dapat menentukan jumlah bilangan berurut mulai dari 1 sampai dengan n. Maksud ya? Dengan masalah 1.1, coba kamu pikirkan bagaimana formula yang kamu gunakan untuk menjumlahkan bilangan berurut mulai 1 hingga n. Dengan n sembarang bilangan asli yang ganjil. Bandingkan cara kamu temukan dengan temanmu, pastikan cara yang kamu peroleh merupakan cara paling singkat. Jadi induksi matematika itu bukan cara yang ribet, jadi kalau bisa cara yang paling singkat. Ya, oke, ada pertanyaan enggak? Masih berapa menit? Oh, masih 1 menit. 1 menit sampai selesai. Ada pertanyaan? Kita sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan ke masalah 1.2. Nanti jadi masih pelajari sendiri, dibaca dulu. Kalau nggak paham ya, nanti pas pertemuan kita diskusikan. Pertemuan selanjutnya kita masalah 1.2. Kamu pelajari dulu nih. Kan kamu jangan download ya. Waktunya tinggal 1 menit. Kita kalau enggak, kalau ada grup kelas ya boleh nanti kita lanjutkan ke grup kelas, kita sharing-sharing di grup kelas kalau ada pertanyaan. Ya Pak. Oke.